Nah, pindah lagi deh sekejarnya. Nabi lagi ngeriung, nanya sama sahabat. Papanya sederhana. Nabi nanya begini kepada para sahabat, "Naj'uduna rakuba fikum." Ya Rasul, kata para sahabat nih. Nabi nanya sama para sahabat, "Naj'uduna rakuba fikum." Wahai para sahabat-sahabatku, kalian tahu nggak apa pengertian mandul? Nabi nanya sama para sahabat, apa definisi mandul? Halo, kedengeran? Nabi nanya sama para sahabat, apa pengertian mandul? Kira-kira menurut para bunda nih yang solihah, yang cerdas-cerdas, apa definisi mandul? Apaan? Orang yang nggak punya? Ya, kita samakan. Sahabat jawab, "Kulna ya Rasulullah." Kata sahabat, "Ya Rasul, menurut aku mandul itu alladzi la yuladulahu." Kata para sahabat. Ya, ini hadis pertama saya bacakan, mudah-mudahan walaupun tadi mau ngebahas Ali Imran, tapi karena tadi saya dengar apalan lagu sama nyanyi, berubah dikit lah, apa boleh? Boleh kan? Ya tadi kan kebukti. Giliran El Corona apa, Bang Haji Roma apa, giliran Quran kompak. Allah. Nah, pindah dikit boleh ya. Ini hadis pertama. Nabi bertanya sama para sahabat, apa pengertian apa tadi? Sahabat jawab, "Kulna ya Rasulullah alladzi la yuladulahu." Ya Rasul, menurut kami mandul adalah orang yang udah lama berumah tangga, orang yang udah lama menikah, tapi rumah tangganya, tapi pernikahannya sebelum Allah anugerahkan keturunan. Tuh kata para sahabat. Kata siapa? Jawaban para sama nggak sama kita? Sama apa nggak? Mendengar jawaban para sahabat begitu, para bunda, Nabi tersenyum melanjutkan lagi bahasanya. Apa kata Kanjeng Rasul? "Laisa dzaka birrakul." Nabi senyum ngomong, "Kalau menurut saya mah mandul bukan yang begitu." Ini yang saya baca hadis, bukan pendapat saya menyampiin. Ya, mau diterima syukur, emang pendapat Nabi kita. Nggak diterima, ya nggak apa-apa, nggak jadi berkah hidup kita. Kenapa? Karena nggak sejalan sama hadis Nabi. Forum Komunitas Ustazah membangun kader pemimpin muslimah berakhlakul karimah, berukhuwah Islamiyah. Forum Komunitas Ustazah berperan serta mencerdaskan bangsa demi agama dan negeri tercinta, ridho Allah yang Maha Esa. Cerdas serta bermakna, fokus wadah kita bersama. Fokus cerdas berwawasan luas, fokus untuk kita semua. Mari sahabat fokus tercinta, kita bangkit cerdaskan bangsa, tunaikan tugas mulia, fokus bermakna berjaya. Fokus cerdas serta bermakna, fokus wadah kita bersama. Fokus cerdas berwawasan luas, fokus untuk kita semua. Mari sahabat fokus tercinta, kita bangkit cerdaskan bangsa, tunaikan tugas mulia, fokus bermakna berjaya, fokus bermakna berjaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang memberi obat, jawab salamnya masih kurang kompak. Ibu, di dalam agama kita yang boleh nggak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Berapa? Pertama, boleh nggak jawab salam, syaratnya dengar salam memang telinganya tuli. Di sini nggak ada yang tuli ya. Yang kedua, boleh nggak jawab salam, syaratnya dengar salam memang lisannya gagu atau bisu. Di sini juga nggak ada yang bisu kan? Yang keberapa sekarang? Boleh nggak jawab salam, syaratnya dengar salam memang tuh orang majnun. Apaan artinya majnun? Apaan? Saya nggak sampai hati nerjemahinnya. Karena jujur hari ini di tempat yang mulia ini nggak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, apalagi yang majnun. Yang hadir pada saat ini para bunda-bunda yang solihat, yang selalu buat suaminya burung gelatik naik delman. Bukan hanya paras cantik, hatinya selalu beriman. Coba saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas kan? Ikhlas. Alhamdulillah. Naik kereta pakai kacamata. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahu maulana al-azim. Para bunda solihat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan kedua guru tercinta, Ayahanda Kiai Haji Yajid Romli, juga bersama istri tercinta beliau pun yang menjadi wasilah sehingga saya bisa silaturahim pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Bunda Ustazah Hajah Bahija dan keluarga besarnya tanpa terkecuali, juga kepada para ustazah di keluarga besar Fokus, hapunten nyuhun sewu, saya minta maaf. Bu, kira-kira kalau udah minta maaf panjangnya mengalahi hukum tajwid mat arif disukun ke barusan, dimaafin apa enggak? Jarang-jarang Ustaz minta maaf panjangnya mengalahi hukum tajwid mat arif disukun. Yang pertama, bukan enggak beralasan saya minta maaf panjang begini. Pertama, saya minta maaf karena di bawah banyak para guru-guru kita. Ini bukan kurang sonok, bukan kurang sopan, maafin. Naik mobil patas turun di kampung sawah, saya di atas, ibu-ibu pada di bawah. Kenapa bu ketawa? Saya di mana? Ibu di mana? Dimaafin apa enggak? Alhamdulillah. Yang kedua, saya minta maaf karena saya sadar betul di Fokus memang forum para ustazah yang masya Allah. Saya nggak bisa sebutin namanya satu persatu karena juga ngelihat waktu. Saya lihat udah jam 10-an.
Kalau disebutin semua takut yang di belakang komentar Ustaz kebayoran nama minum teh anggar. Lu nyebutin nama aja lama banget. Makanya tadi kita maafin itu dimaafin apa enggak? Alhamdulillah, biar Allah pelihara hati kita, hubungan sama saudara, hubungan sama tetangga, lebih-lebih sama guru dan para orang tua sampai ke hadapan ilahi. Allah pelihara hati kita biar betul-betul dijaga. Pergi berendam ke pantai cerita, jangan pernah ada dendam di antara kita. Cocok? 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 Cok gali cok galaga cok. Biar lebih cocok lagi, walaupun nggak kesebut para ustazah yang lainnya, tapi salam takdim lubuk hati yang paling dalam, doa-doa terindah untuk Abi Kiai Haji Yajid Ramli, Ummi Haja Bahija dan keluarga, serta para ustazah yang lainnya, kepengurusan keluarga besar Fokus. Ya Allah, selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya. Yang amin baru depan doang, ikhlas nggak doanya? Kalau ikhlas antara hati sama lisan biar sama, ada suling, ada peniti, nggak boleh berpaling ke lain hati. Ikhlas ya? Karena jujur kita bukan siapa-siapa tanpa jasa guru-guru dan orang tua kita, betul apa enggak? Nah hari ini saya nggak bisa nyebutin satu persatunya, tapi doa-doa terindah untuk mereka. Semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridhaan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jalan-jalan ke kampung keramat, lewatnya lewat pasar baru, kita doakan selamat buat para guru, di mana mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bunda, tadi di awal sudah saya bacakan firman Allah, karena tema kita tuh lihat, forum komunitas ustazah atau disingkat Fokus DKI Jakarta, halal bihalal, pembukaan pengajian melalui taklim ya, perkuat silaturahim, tingkatkan wawasan apa tuh bacanya, keilmuan ya, kalingan. Ibu bapak rahimakumullah, nih ya, halal bihalal, padahal udah masuk tanggal 10 Zulqaidah. Masih kuat dia dengerinnya? Enggak apa-apa sambil minum es. Ya. Nah, tadi di muqaddimah saya pinjam bahasa Quran surat ketiga, juz keempat ayat 133 dan 134. Tuh tadi di awal di muqaddimah. Tadi di muqaddimah saya bacakan firman Allah surat ketiga, juz keempat ayat 133 dan 134. Yang di handphonenya ada aplikasi Quran, mau dilihat silakan. Bu, surat ke berapa? Juz berapa? Ayat berapa? 133 dan 100. Ini jamaah Fokus, kalau boleh saya tanya, hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua, setengah, depan apa bagian akhir aja? Karena jujur para bunda, ngapal ngaji nggak segampang ngapal nyanyi. Beneran? Nih biar saking semangat, minum es makin semangat dan nggak ngantuk nih. Boleh dicoba ya? Coba kalau urusan nyanyian nih. Ini padahal lagu paling jadul banget. Yakin jamaah masih pada apal. Coba apa terusannya? Bukan lautan, hanya kolam susu. apa? Coba lagu jadul juga kita putarkan. Apa nggak terusan ini? Rasa cinta Pasti ada. Coba yang lagi viral nih, lagi viral. Wih, boleh ya? Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Oh, Jaya tawa baik itu apa? Bener nggak janjian? 3 lagu hafal tuh, Bang Haji Rompong, Husnus hafal, tadi Mas Habi hafal, barusan El Corona hafal.
Semakin penasaran, coba yang keempat, rada-rada berbau dangdut, apal nggak nih? Darah muda, darahnya parah. Semakin penasaran. Coba. Suara kasih lagi ya. Siap ya? Wa qalu a'idza dhalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bukan itu tulisan. Iya. Tuh. Giliran lagu 4 lagu nggak pakai mikir, apal semua. Kulus apal, Bang Haji Roma apal, Corona sudahan. Padahal di rumah nggak punya CD dan kasetnya, itu apal nggak tuh? Apal. Kalau saya mau nanya, di rumah kita punya Quran 1 atau lebih dari 1? Oh, banyak. Apa nggak Qurannya? Wah. Muka boleh nyengir, tapi otak sambil mikir. Beneran Bapak Ibu? Muka sambil tertawa tapi ngelus dada, hati berduka. Renungin ya pantunnya, boleh ya? Dari Keranji langsung ke Pelumpang, melihat Bajar ada Malkisah. Urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau anak kita nggak belajar, mereka nggak bakalan bisa. Cocok? Cok gali cok galaga cok. Ayah bunda, wabil khusus para bunda rahimakumullah. Makanya tadi surat apa tuh? Ali Imran ayat 133 dan 100. Karena ini tadi pintaran nyanyi sama ngaji, saya pindah dulu dah, hadis yang lain dah. Nah pindah lagi deh sekejap nih. Nabi lagi ngeriung, nanya sama sahabat. Patanya sederhana. Nabi nanya begini kepada para sahabat, "Maja'uduna rakuba fikum." Ya Rasul, kata para sahabat nih, Nabi nanya sama para sahabat, "Maja'uduna rakuba fikum." Wahai para sahabat-sahabatku, kalian tahu nggak apa pengertian mandul? Nabi nanya sama para sahabat, apa definisi mandul? Halo, kedengeran? Nabi nanya sama para sahabat apa pengertian mandul. Kira-kira menurut para bunda nih yang solihah, yang cerdas, apa definisi mandul? Apaan? Orang yang nggak punya? Ya, kita samakan. Sahabat jawab, "Kulna ya Rasulullah." Kata sahabat, "Ya Rasul, menurut aku mandul itu alladzi la yuladulahu." Kata para sahabat. Ya, ini hadis pertama saya bacakan, mudah-mudahan walaupun tadi mau ngebahas Ali Imran, tapi karena tadi saya dengar apalan lagu sama nyanyi, berubah kita apa boleh? Boleh kan? Ya tadi kan kebukti. Giliran Corona apa, Bang Haji Roma apa, giliran Quran kompak. Allah. Nah, pindah dikit boleh ya? Ini hadis pertama. Nabi bertanya sama para sahabat, apa pengertian apa tadi? Sahabat jawab, "Kulna ya Rasulullah alladzi la yuladu lahu." Ya Rasul, menurut kami mandul adalah orang yang udah lama berumah tangga, orang yang udah lama menikah, tapi rumah tangganya, tapi pernikahannya sebelum Allah anugerahkan keturunan. Tuh kata para sahabat. Kata siapa? Jawaban para sahabat sama nggak sama kita? Sama apa nggak? Mendengar jawaban para sahabat begitu, para bunda, Nabi tersenyum melanjutkan lagi bahasanya. Apa kata Kanjeng Rasul? "Laisa dzaka birrakubi." Nabi senyum ngomong, "Kalau menurut saya mah mandul bukan yang begitu." Ini yang saya baca hadis, bukan pendapat saya menyampiin. Ya, mau diterima syukur, emang pendapat Nabi kita. Nggak diterima, ya nggak apa-apa, nggak jadi berkah hidup kita. Kenapa? Karena nggak sejalan sama hadis Nabi. Udah, ternyata Nabi nyetujuin nggak pendapat sahabat tadi? Nabi jawab, kata Nabi, "Laisa dzaka birrakubi." Kalau menurut aku mah mandul bukan yang nggak punya anak. Mandul udah nggak punya anak. Kira-kira mau tahu nggak mandul versi Rasulullah?
Tolong pulang dari sini deh, kita sama-sama orang tua kita pikirin deh hadis. Iya, ya. Nabi nggak ngebener kata Nabi, kalau menurut aku mandul bukannya nggak punya anak. Para sahabat ngedenger jawabannya disangga sama Nabi, penasaran. Lantas ya Rasul, mandul versi engkau yang bagaimana? Allahu Akbar. Para bunda, para sahabat penasaran, kepo banget. Para sahabat, kira-kira jamaah fokus kepo juga apa enggak? Kepo aja, kepo banget. Jawab jangan nih. Udah siang. Masih kuat. Saya lihat di depan udah minum es sudah hampir habis. Yang di belakang udah berapa kali ganti kaki. Lanjut. Alhamdulillah, kita hormati tuan rumah bikin acara gini nggak gratisan, betul Pak? Pengurus pun demikian, ya. Tadi saya belum ceramah sudah diamplopin duluan. Bener? Ya. Jadi belum tugas, soalnya saya izin terpulang mengapa udah lunas. Tapi saya sangat menghormati. Ini tenda begini bayar, betul nggak? Sound system bayar, betul nggak? Saya ceramah belum ceramah udah lunas. Beneran? Baliho begini bayar apa enggak? Bayar. Ya Allah, makanya biar pulang dari sini biar ada oleh-oleh ilmiah yang bisa kita bawa. Syukur-syukur semuanya minimal. Kecilendek makan bakso rusuk biar pendek tapi masuk. Setuju? Biar pendek yang penting. Jangan susun dulu selagi mantul. Bunda, itu ngapa geli banget begitu? Saya mantun kecilendek makan bakso rusuk biar pendek yang penting. Jangan suzon, maksudnya biar pendek masuk. Ini kan saya lihat udah jam 10 lewat. Buat apa saya ngomong sampai jam 11 lewat, setengah 12, ntar ibu jadi dosa sama suaminya. Betul enggak? Ngomong nggak perlu banyak-banyak, misalkan setengah jam sampai setengah 11. Tapi mohon maaf, walaupun nggak nyampe jam 12, biar pendek yang penting. Buat apa saya ngomong sampai lewat lohor? Lama nggak masuk-masuk kan capek-capek doang. Iya, jadi biar pendek yang penting. Woi, ilmunya. Iya, positif tinggi. Ibunya aja kotor geli. Iya, ilmunya apaan? Terusin jangan nih. Ternyata Nabi menyangka, kata Nabi mandul menurut aku bukan yang begitu. Para sahabat penasaran. Ibu-ibu penasaran juga ya? Pulang nyampe rumah, renungin ya. Sama kita sama-sama sebagai orang tua buat anak-anak kita. Apa kata Rasulullah? Mandul itu kata Nabi walakinnahu, akan tetapi mandul versi aku orang yang anaknya banyak. Orang kok bisa belum kelar cuma ngomong ini. Dengerin dulu aja. Ya, orang yang anaknya banyak, orang yang cucunya banyak, tapi begitu besok dirinya meninggal dunia, anak cucunya tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa buat dirinya. Banyak gak sekarang udah terjadi begitu tuh? Nah, umur kita nggak ada yang tahu loh. Udah, umur kita nggak ada yang tahu. Tua muda waktunya meninggal wafat. Tuh buah kelapa, ada yang masih pentil waktunya jatuh. Ada yang udah tua waktunya jatuh. Ada yang masih muda waktunya jatuh. Itu umur. Tapi kalau kita muhasabah diri dengan ucapan Nabi, saya ulang, mandul versi Nabi, karena tadi kesanggah. Mandul versi Nabi, orang yang anaknya banyak, yang cucunya banyak, tapi begitu besok dirinya meninggal dunia, anak cucunya nggak bisa mendatangkan manfaat apa-apa buat dia. Coba aja kita tanya diri kita, sudahkah kita persiapan anak mantu kita yang di saat besok, mohon maaf, jasad terkujur barat dan timur, mulut sudah tidak bisa berbicara, mata terpejam rapat. Ya Rob, saya pinjam bahasa lagu religi ya Krisye almarhum, indah banget, meresap ke hati. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi.
akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Begitu bahasa Trise pada masa hidupnya. Saya pinjam bahasa Kanjeng Nabi biar makin kuat. Apa kata Kanjeng Nabi? Idza wudi'atil janazah wahtamalaha rijal ala a'naqihim. Begitu jasad kita besok telah nggak ada ruhnya, jasad kita dimandikan, selesai kita dimandikan, dibungkus sama kain kafan, dimasukkan ke dalam keranda mayat, kurung batang dibawa ke masjid, selesai sudah wajib kifayah yang ketiga disolatkan. Apa katakannya Nabi? Wahtamalahar rijal ala a'naqihim, yang pada takjiah udah sama-sama gotong kurung batang kita. Ini bahasa Nabi. Wahtamalahar rijal ala a'naqihim, kurung batang kita sudah diangkat, keranda mayat sudah diusungkan ke pundak yang pada takziah. Apa yang terjadi pada jenazah? Nabi menyampaikan, faqalat, teriak-teriak itu jenazah. Fa in kanat solihatan, kalau jenazah yang digotong ternyata orang baik, 6 macam dijaga tuh, 6 macam dijaga. Apa? 1, sholat 5 waktunya betul-betul dijaga. 2, baca Qurannya. Quran di rumah nggak hanya sebatas jadi koleksi. 3, betul-betul yang namanya puasa Ramadan bahkan dimaksimalkan dengan puasa-puasa sunnahnya. 4, sedekah jariahnya, dia nggak bakhil, nggak korek, nggak pelit. 5, silaturahim. Nah, kita saat ini sesuai tema kita tuh bersilaturahim. 6, dengan cara yang ke-6. Apa itu? Yang ke-6, dia gemar membasahi lidahnya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Loh, 6 macam tuh. Saya nggak bahas, cuma nyebutin aja karena lagi selewatan. Ya, dibahas ini pun nggak kenal 1 jam. Saya sebutin 6 macam tuh. 1, sholat 5 waktunya. Saya ulang biar lebih danta lagi. 2, ternyata bacaan Qurannya. 3, puasa Ramadannya. 4, sedekah jariahnya. 5, silaturahimnya. 6, selawat sama baginda Rasulullahnya. Begitu digotong ternyata ini orang jenazah, orang baik. Apa teriakannya? Qaddimuni, qaddimuni, tolong segerakan saya, tolong percepat saya. Tempat saya udah bukan di ruang tamu lagi. Jangan nungguin si fulan yang masih di luar kota, jangan nungguin si fulan yang masih di luar negeri. Qaddimuni, kata Rasulullah. Teriak-teriak jenazah, udah gak sabaran jenazah karena dia orang baik, pengen bertemu dengan amaliyah kebaikannya. Tapi katakannya Rasul diterusin itu hadisnya, fa in kana ghairu salihatin, yang digotong ini bukan orang baik, Bunda. Mohon maaf, sholat 5 waktu diabaikan, puasa Ramadan betul-betul nggak pernah dikerjain. Jangankan puasa sunnah, Ramadan ditinggalkan. Yang namanya Quran jangankan baca, belajar nggak mau, bisa enggak, ya Rob, naudzubillah min dzalik, hanya sebatas koleksi saja. Yang keempat, sedekah paling pelitnya, naudzubillah min dzalik, bakhil, koret. 5, silaturahim. Jangankan sama saudara, sama guru, sama tetangga dekat udah kayak kucing sama anjing berantem loh. Silaturahim. Lantas yang berikutnya lagi 6-nya, selawat sama Nabi nggak pernah anti sama selawatan. Yang ada maksiat sambil digotong jenazah teriak-teriak sambil nangis. Apa katakannya Rasul? Fa in kanat ghairu salihatin faqalat ya wailaha aina tazhabuna biha, ya wailaha aina tazhabuna biha. Celaka kami ya Rabb, celaka kami ya Rabb, kalian mau bawa kami kemana? Yasma'u sautaha kullu syai' illal insan. Mendengar akan teriakan jenazah ini, mendengar teriakan jenazah ini semua makhluk yang ada di dunia, illal insan, kecuali kita manusia.
kita nggak ngedengar. Nabi ditanya kenapa manusia nggak dengar ya Rasul, kok kau dengar? Nabi diberikan keistimewaan bisa dengar. Apa kata Rasulullah? Lau sami'ahu, sekiranya kuping kita nih hijabnya dibuka bisa ngedengar teriakan jenazah. Nabi menjawab, la so'iko, pasti itu manusia langsung pada kelenger pingsan takut akan teriakan jenazah tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu hadisnya bunda. Jelas saya ngomong nih? Paham nggak nih? Ternyata Nabi menyebutkan tadi, lanjutin lagi, mandul orang yang anaknya yang cucunya tapi begitu besok dirinya meninggal dunia, anak cucunya nggak bisa mendapatkan manfaat apa-apa buat dirinya. Ingat, walaupun nggak dibahas tadi sebut 6 macam tuh, biar betul-betul kita jaga. Berapa macam tadi? 6. Ingatkan, walaupun selewatan. Pertama apa tadi? Sholatnya. Yang kedua apa tadi? Bacaan Qur'annya. Yang ketiga tadi apa? Puasa Ramadannya. Puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah, izin dulu sama laki. Izin sama laki. Laki lagi tugas ke Kalimantan, pulang hari Senin siang jam 1. Laki ngomong, Neng, kita makan siang bareng-bareng yuk. Ya bang, gue lagi puasa. Kata bini lagi apa? Begitu laki lihat bini jawaban lagi puasa, tuh laki rada merengut. Wih, rada merengut. Samperin tuh laki, bang, jadi abang maunya pergi mana? Ayo buka puasa apa buka semua? Ya kan sama laki. Nah, udah 6 macam tuh, ya kan? Lanjutin lagi perihal tema tadi awal mengenai kita jangan jadi orang tua yang mandul. Kita tanya diri kita, udahkah kita siapin anak mantu kita yang di saat besok jenazah kita diusungkan ke masjid tampil, anak saya perempuan semua saat, tapi ente punya mantu tampil di depannya, yang jadi imam mantunya. Ini ada kiai tuh, Kiai Haji Ramli. Maaf, tanya aja kalau nggak suka pikirnya. Yang namanya juga menyolatin jenazah, walaupun banyak tamu-tamu kiai, tetap kalau anak becus, anak tahu ilmunya, lebih afdol anak. Ya, dalam tanda kutip berarti anak mantu. Karena biar bagaimana mantu ke orang tua, ke mertua adalah orang tua adalah anak. Tuh, sudahkah kita persiapkan begitu? Ini renungan buat kita, Bunda. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang gak mandul versi Nabi kita Muhammad. Boleh keluarin kata-kata cakap lagi, boleh? Ke rumah mertua nenteng colenak, duduk di taman bersama tamu. Orang tua yang sayang anak, bekali mereka iman dan ilmu. Cocok? Cok gali cok galaga cok. 10:30 kurang 5 menit. Saya kasih tahu, ya, kan komitmen tadi biar pendek yang berarti. Udah masuk atau barusan tuh? 2 tadi tuh, 1 definisi mandul versi Nabi, kedua tadi yang bisa nolong kita besok begitu kita tutup mata. Ada berapa tadi? Lanjut lagi jangan nih. Sebelum ceramah para guru, saya jujur di hati ada, apalagi di belakang ada kiai ini, hati kalau mau tahu ke pasar pagi naik mobil bis, hati terasa grogi habis. Yang namanya Ustaz pantun nih. Iya, saya bicara pantun, alhamdulillah tahadusan binikmah. Ya, kemarin dari Kalimantan ke pedalaman, bukan Kalimantan lagi, udah alhamdulillah tahadusan binikmah Sabang sampai Merauke, apalagi Sumatera aja. Ya, jadi kalau ketemu dengan yang piawai selalu saya hitung, lu mantun berapa? Oh, mantun 8. Ntar begitu anak megang mic, anak balas paling dikit 16. Iya, ya. Terakhir saya kasih senjata pamungkas. Apa terakhir saya bilang? Ya, saya bilang begini terakhir, ngajak nyonya makan duren lewat jalan layang arah Celilitan. Pantun-pantunnya memang keren, tapi sayang masih megang catatan. Iya, harusnya megang catatan udah. Karena pertolongan insya Allah ikan bawal sayur terong lu jual gue borong. Kalau beli dikit borong habis sudah. Ya, kenapa saya bisa begitu? Insya Allah karena petua orang tua, pohon sawi tumbuh di tanah, pohon disiram pakai air kali, pantun Betawi bisa pada punah kalau di antara kita nggak ada yang pada peduli. Dan saya nggak sembarangan
insya Allah pakai kain katun, pergi jalan-jalan warnanya putih, enak dilihat. Saya bikin pantun, nggak salah-salah, syarat mengandung arti juga nasihat. Hitung aja udah berapa pantun saya dari tadi. Ya coba gitu. Ya, terusin lagi ya. Cukup sampai setengah 11 nih. Hah? Ya? Jangan lanjut aja, udah komitmen tadi kan, biar pendek yang penting. Apa para bunda rahimakumullah. Yuk kalau mau lanjut lagi, kita lihat dalam Quran, dalam apa? Surat keempat. Namanya tadi nerusin mandul, ya terusin ya. Surat keempat, juz keempat ayat 9. Surat keberapa? 4. Juz berapa? Ayat berapa? Tolong yang megang buku, megang pulpen itu silahkan. Karena ngapal Quran gak segampang ngapal nyanyian. Sekarang kelihatannya apa? Ntar nyampe rumah laki nanya belum tentu bisa jawab. Lah beneran? Ntar kan laki nanya, hadir Pak Dene di acara fokus. Alhamdulillah bebek, bini kamu duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Gue lupa namanya, pokoknya ada pantunnya ya. Apa ceramahnya? Tentang anak. Surat apa? Apa ya? Surat apa? Udah bang, jangan ceramah, pokoknya Quran aja. Nah jangan ya. Tadi selanjutnya surat keberapa ya bunda? Keempat, berapa? Ayat? Nah, ada warning lagi dari Allah nih buat kita sebagai orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yakunu qawlan sadida. Ya, surat Al-An-Nisa ayat 9. Lihat di situ. Wal yakhshal ladina law taraku. Hendaknya wahai para orang tua, saya ngomong buat diri saya, hai Taufikur Rahman, wahai para bunda, hendaknya di hati kamu punya wanti-wanti, punya rasa cemas. Lau taroku, sekiranya di belakang mereka, min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan di apa? Meninggalkan anak cucu yang lemah iman, lemah SDM. Ya Allah, kalau kita pindah perjuangan Rasulullah, lihat punya eyang di surat ke-37 juz ke-23 ayat 100. Pokoknya yang nggak nulis nggak bakalan hafal aja. Iya, tetap kita bercanda, tapi tetap ngaji juga. Tadi Umi mesti yang dosa ajak bercanda aja, jangan senang ngajak ngaji juga udah. Yuk kita lihat perjuangan seorang nabi nih. Sebelum melahirkan kanjeng Nabi kita Muhammad, Allah abadikan sejarahnya di surat ke-37 juz 23 ayat 100. Surat ke berapa? Juz berapa? Ayat berapa? Ini ngomong-ngomong, kalau yang nggak nulis nanya di rumah laki nanya bisa jawab bukan? Iya, dipegang. Ustaz sampai lagi, silakan sampai lagi. Apa di situ kita lihat? Itu ada doa seorang nabi yang pengen banget punya anak soleh. Sampai baca doa itu, Nabi Ibrahim. Rabbi habli. Ustaz ke Nabi Ibrahim, lihat dong. Kalau kita lihat dari bawah, disimak ya. Tolong yang bisa ngulangin maju ke atas panggung, hadiah minimal cepet dari saya. Kalau kurang 2 cepet dah. Sudah megang amplop kok, tinggal 2 robek aja. Kurang juga, saya minta nomor rekeningnya, saya transfer. Lihat perjuangan seorang Nabi Allah Ibrahim pengen punya bocah yang soleh. Nabi kita siapa? Nabi kita siapa? Disimak baik-baik nih, disimak baik-baik. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Na'ud bin Muqawwim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Nabina Ismail alaihissalam bin Nabina Ibrahim alaihissalam.
Mana yang mau dapat 2 cepek? Ikhlas saya kasih hadiah itu. Tuh. Ya. Berarti ajaran agama kita beneran apa bohongan? Berarti sebagai umat Islam harus bangga apa malu-malu? Bangga. Karena cuma ajaran agama Islam yang kalau disebutin nasab nabinya ketemu sampai Nabi Adam. Iya, ketemu sampai Nabi Adam. Coba aja tanya ajaran yang lain, bengong mereka. Nabi kita Muhammad nyampe, ya Roh, kita di Indonesia bermadzhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i itu bukan orang lainnya Rasulullah. Ini sebut lagi sekarang dari jalur Imam Syafi'i. Ini kalau yang bisa ngulangin, ini bukan 2 cepek, 3 cepek hadiahnya karena panjangan. Nah beneran dulu, ya. Saya paling demen di rumah tuh buka kitab yang begini-begini, asli saya paling demen banget. Sampai tuh Wali Songo 99-nya, insya Allah bukan pamer, saya apa nasabnya sampai ke Rasulullah. Iya, ya. Jadi jangan cuma lihat pantunnya doang, pantun selingan. Soto babat, sayur katut, selingan sebagai obat ngantuk. Lah iya, ini sekarang kita lihat, kan kita bermadzhab Syafi'i ya, betul kan? Siapa beliau? Ini sekedar biar makin cinta. Nama beliau namanya Muhammad, lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Umurnya pendek, nggak kayak Nabi, cuma 54 tahun. Umur Imam Syafi'i itu 54 tahun umurnya. Tapi lihat tuh nasabnya, tadi kita sebutin, nggak usah jauh dulu ke Nabi Ibrahim. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, segini nih. Perhatiin baik-baik. Abdul Manaf punya anak Hashim, punya anak Abdul Muthalib, punya anak Abdullah, punya anak Muhammad Rasulullah. Sekarang dari Abdul Manaf, ternyata Abdul Manaf bukan punya anak Hashim doang. Abdul Manaf punya anak juga namanya Muthalibi. Muthalibi punya anak lagi namanya Hashim. Hashim punya anak lagi namanya Abu Yazid. Abu Yazid punya anak lagi namanya Ubaid. Ubaid punya anak lagi namanya Said. Said punya anak lagi namanya Syafi'i. Syafi'i punya anak lagi namanya Utsman. Utsman punya anak lagi nama Abbas. Abbas punya anak namanya Idris. Idris punya anak namanya Muhammad Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi masih nyambung nggak sama Rasulullah? Sekarang kita tarik dari Syafi'i. Ini kalau yang bisa ngulangin 3 cepet nih, ini panjangan soalnya. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Said bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Muthalibi bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Atnan bin Ud bin Mukawim bin Nakhur bin Taira bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Iya benar. Nah, jangankan nyebutin begituan, coba nyebutin babak kita lah. Mohon maaf, contoh, ibu tahu nggak nama ayahanda kandungnya? Tahu nggak nama ayahnya? Tahu nggak nama ayahnya? Ayahnya. Ya, Bunda, Ustaz kok bisa hafal begitu? Berarti kesimpulannya Ustaz sering nyebutin. Iya, kita harus yakin. Orang yang meninggal nggak jadi tanah. Imam Syafi'i jauh makamnya di Mesir. Udah nyampe belum? Imam Mesir yang ibu kotanya Kairo, bukan Kereok. Ya kalau memang di Ciledug. Nah, saya berarti sering saya sebutin tawasulan. Tuh, kita harus galakkan di kampung kita menangkis ajaran-ajaran yang zaman now anti arwahan, anti maulidan, anti zikiran. Ya, ditanya di debat, ajak buka. Mereka kadang-kadang cuma berani kalau ketemu orang-orang yang pas-pasan. Kalau kita bisa, mereka juga nggak berani. Dan kita bukan karena sok-sokan, tapi berdasarkan ilmu. Nah, kita terusin. Jadi itu doa berasal dari Nabi siapa tadi? Ibrahim. Akhir Nabi kita Muhammad. Nah, tadi Quran surat An-Nisa ayat berapa? 9. Jam 10:30 lewat, udah gimana nih? Nah, para bunda rahimakumullah, walaupun nggak bahas tuntas, ini PR buat kita. Dalam Quran surat An-Nisa Allah ngasih wanti-wanti. Hai Taufikur Rahman, hendaknya anda berpikir, sekiranya anda tadi udah nanti udah nggak ada, udah jadi jenazah.
apakah bisa menyiapkan regenerasi yang betul-betul SDM-nya bagus, SDM-nya, imannya. Nah, supaya menghantarkan kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang mandul. Bunda, bisa menanya dulu nih, udah 10:30, gimana terusin jangan nih? Karena saya lihat dari gaya duduk udah beda-beda udah. Yang di belakang udah berapa kali ganti kaki. Udah bocor. Ya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nah, halo, di ujung ayat Allah, dah di ujung ayat ada di sini saya langsung dulu. Di ujung ayat Allah mesti buat kita wal yaqulu qaulan, dan berkatalah dengan ucapan yang benar. Nah, mudah masih kuat nggak? Ya. Masih kuat? Ya. Dan berkatalah dengan perkataan yang orang tua, kita orang tua, bunda, apalagi bunda, karena di Nabi bela 3 kali. Ja'a rajul ila Rasulullah, ya Rasulullah, man ahkun nas bi husni sahabati. Nabi jawab, umuka. Itu ibu dibela 3 kali. Nah bunda, jadi benar-benar ucapan bunda nih, jangankan doa, ngomelnya pun doa. Ngomelnya. Makanya kalau ngomel juga sama anak, pohon maaf, es kemong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Ini kadang-kadang bocah mencain piring atuk kebun binatang habis keluar semua. Dasar lu monyet ya Rob, anaknya dibilang monyet, bapak ibunya siapa? Ini terakhir. Wal yakul qaulan sadida. Ntar pulang pikirin ya. Ya sampai renungin, pertama tadi mandul, gitu kan? Jangan sampai jadi orang tua menjadi orang tua yang mandul. Ini terakhir nih, di Mekah, mau ke Mekah nggak? Mau gratis nggak? Beli lu apa kopi? Ya kemarin ketemu Umi di sono kan, langsung diundang saya, masya Allah. Iya di Mekah sama ayahnya juga. Ya Rob, beneran. Kemarin bawa peserta luak kopi. Sebentar, saya kalau di TV belum pernah ngaji sampai gobios begini. Muncul sering tapi tipis-tipis. Saya muncul raih berkah bersama luak kopi. Muncul lagi, ringkes lagi, ucapnya luak kopi hitam, enggak kemanisan, mantap. Nah, sekarang terakhir nih di Mekah ada pimpinan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya, suaranya masya Allah. Ya kalau niru mah boleh aja kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Udah? Kebayang nggak tuh kalau dengar gitu? Mau nggak sampai ke sana? Ya Allah kabulkan ya Allah. Yang amin kencengan kasih duluan ya Allah. Yang malas-malasan yang belandara aja kan. Jadi doa yang baik kok. Nah ini terakhir nih, ini buat kita. Jangan melihat sekarang Syekh Abdurrahman As-Sudaisnya yang udah menjadi pimpinan Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pernah jadi bocah. Saat jadi bocah pernah membuat jengkel emaknya. Buat jengkel siapa? Emaknya habis masak semur daging sampai 10 kilo. Wih, 10 kilo. Sekilonya udah 140.000. Bener gak sekarang gitu? Belum bumbu dapurnya. Berarti mahal gak tuh? Mahal. Ini bocah pulang main, namanya bocah, ngeliat tuh pancing abak dianggap ring basket. Timpuk tuh dengan kotoran, nyemplung tuh kotoran ke semur daging. Kira-kira kalau yang emaknya orang fokus tuh bocah diapain? Oh, iya. Nggak ingat 10 kilo. Kira-kira kalau emaknya orang kita tuh bocah diapain? Direjeng nggak tuh bocah? Diempos tuh bocah? Diunyeng-unyeng nggak tuh bocah? Itu kita. Jangan. Karena saya bilang yang namanya ibunda jangankan doa, ngomelnya doa. Terusin dikit lagi ya, terusin ya.
Ternyata tuh semur daging nggak kemakan sepanci, tapi pikiran emaknya panjang. Ingat itu pantun, es kemong pakai roti, kalau ngomong hati-hati. Lah iya, dia jaga tulisannya. Makanya dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi, dalam kitab Nasribatnya, kitab tipis tuh, apa kata beliau mengutip bahasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lidah makanya nggak ada tulangnya, tapi walaupun nggak ada tulangnya dipagerin sama gigi yang nggak ada dagingnya. Lah beneran, kurang pas dipagerin lagi sama dua bibir kita. Betapa beratnya menjaga yang nggak bertulang itu. Terusin ya. Begitu semur daging gak kemakan sepanci, ngomel itu mak, ngomel. Tapi ngomelnya gak ke orang Jakarta, ngomelnya ya orang sono, kan orang Arab. Iya, di sono kan cuma satu makhluk yang lahir di sono, jadi di sono gak bisa ngomong Arab. Apaan? Ontak. Nah, seterusnya ya. Ngomel nih emak, ngomel gimana? Izhab anta ja'alakallahu ta'ala imaman lil haramain. Ngomelnya tuh terjemahin jangan nih, jadi udah berpintar udah. Terjemahin jangan, benar terjemahin. Orang kita kalau saya lihat pulang dari Nabawi itu ketemu orang yang jualan jilbab, pintar banget tuh merayunya tuh, nawarnya kan khomsarial, pede aja, tuan lah khomsarial kam arba'a rakaat. Yang jualan juga jadi bawa sholat zuhur, dikasih 4 rial maghrib tuh salah rakaat, dikasih 3 rial subuh keluar rakaat ini, dikasih 2 rial witir keluar rakaatan. Ya Rob, selingan. Terusin ya. Ternyata semua daging nggak kemakan, ngomel. Iya, tapi lihat isi ngomelnya. Izhab, kalau kata orang kita tua dulu, lu merah sana. Lu merah bahasanya tuh. Iya, kenal bahasa merah? Iya, orang Betawi. Robert, kita rombongan Betawi ucap begitu, lu merah sana. Tapi lihat ujungnya, ibunda doakan nak. Ibunda doakan nak, semoga kelak kamu menjadi imam Masjidil Haram. Allahu Akbar, malaikat lagi lewat mungkin tuh, kecatet omelannya. Padahal lagi di atas sejadah nggak tuh doanya, lagi ngomel. Allah ijabah tuh omongan dengan izin Allah. Sekarang menjadi ulama masyhur di dunia, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Jelas yang ngomong nih, paham nggak? Di Kalibata, kampung kelahiran saya, ada semen. Ini benar-benar kebukti. Padahal pekerjaannya cuma Menteri Perhubungan bagian jalan darat alias ojek. Kerenan dikit, kerenan gitu ya. Bapaknya tukang ojek. Emang orang tua dulu kan ngajarin cakep banget, anak nangis ternyata anaknya lagi kurang sehat, didukung sama emaknya. Ini suami pulang ojek, didengar tuh doan emaknya ucapnya indah, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Begitu ucap, betul bang ya? Laki pulang, apa kata bini, bang udah ada lu nih, gantiin dah nih, anak lu dukung, gua mau ke belakang ngurusin buat lu makan siang. Ya begitu lakinya dukung, diterusin tuh doanya, rajanya raja ojek, raja. Ya salam, tuh bocah jadi bos ojek tuh bocah. Tuh, ya Rob, tuh makanya kalau ngomong apalagi ibundanya adalah ucapan doa. Makasih banget perhatiannya, ya. Nggak berasa udah lewat dari setengah jam saya ngomong. Demi Allah bukan maksud menggurui ya, Umi, Kiai, ini hanya sebatas memotivasi buat saya khususnya yang kalau meminjam bahasa orang bijak, mata kororo ahlah wa mata doha ajilah. Sesuatu yang diulang-ulang semoga akan tambah lebih manis. Sesuatu yang sudah jelas lebih diperjelas lagi, maka tambah paham dan mantap terhadap sesuatu yang kita sudah pahami. Ini namanya fokus ya. Saya nanya fokus dapat pantun udah satu udah. Saya mantunin ya, boleh ya? Alhamdulillah. Makan bolu kukus saat di Mekah. Kurang semangat kok udah cakepnya. Iya, makan bolu kukus sampai ke Mekah. Berbekal opak dan korma. Fokus ke depan makin barokah, karena di dalamnya makin kompak dan istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Makasih banget. Kalau saya ngomong ada kasar, minta maaf. Memang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus, saya nggak kelihatan. Iya, ya, ikan belanak, ikan tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin, emang nama-nama ikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.